Masanya yang ditanya berapa ya? Di dalam 500 mili air yang diketahui kelarutan. Nah, kelarutan ini kan berarti es ya kan simbolnya tadi. Nah, ingat kalau kelarutan itu sama juga dengan kemolaran. Nah, M-nya udah diketahui. Masih ingat apa rumus molar? Molar sama dengan N per V. Nah, ingat V di sini dalam liter. Rumusnya N apa? Kalau dihubungin dengan massa. Apa rumusnya N? M per V. Oh, no. Miss mau tanya, apa rumusnya mol kalau dihubungin dengan massa? Bukan dari rumus ini. Apa rumusnya? Ya, gram. Benar, gram per ml. Oke, massa per ml. Nah, berarti kan di sini yang ditanya adalah massa. Ya kan? Berarti kita harus cari mol. Oke. Kalau kita menggunakan rumus yang ini, berarti mol sama dengan M dikali V. Ya kan? Nah, M-nya kita udah diketahui nih, yaitu 1,4 dikali 10 min 4 mol per liter dikali volumenya berapa? 500 mili. Hati-hati di sini harus dalam liter. Berarti sama dengan berapa? Berapa liter? 500 mili berapa liter? 0,5. Berarti 5 dikali 10 min 1. Berarti sama dengan berapa ini? Coba dibantu dihitung. 1,4 dikali 5 berapa? 6 bukan? 7 ya? Oke, 7. Berarti 7 dikali 10 pangkat min 5. Oke. Ini tadi liter, liter coret-coret, berarti ini molnya. Nah, kita udah punya mol, kita mau cari massa. Berarti massa sama dengan apa rumusnya? Pakai yang ini. Ayo, nih. Mol dikali mr. Nah, molnya kita udah ada. Berarti 7 dikali 10 pangkat min 5. Nah, dikali MR-nya juga ada nih, udah diketahui. Berarti 294. Yuk, coba dikalikan ini berapa? Berarti 2058. Nah, ini dikali 10 pangkat min 5. Oke. Hati-hati ini masih dalam gram. Yang diminta adalah miligram. Ayo, kita ubah berapa? Dikali 1000. Ya, dikali 1000 dong. Jadinya kan 20,58 dikali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3. Ya kan 1000 kan? Nah, ini jadinya miligram. Berarti 20,58 ini ke sini jadinya 10 pangkat min 5, min 2, sorry. Ini belum ada minnya. Komanya. Berarti kan koma 2 berarti 20,58 miligram. Jadi jawabnya yang A. Bagaimana? Ngerti sampai sini? Nah, ini itu loh. Nanti hasilnya bakalan sama aja. Molar itu sama dengan yang massa per mr dikali 1000 per volume. Nah, tapi volume di sini dalam mili. Kayak gitu. Ya kan? Molarnya tadi 1,4 dikali 10 pangkat min 4. Ya kan? Molarnya. Masanya yang kita tanya, berarti kita buat X. MR-nya 294 dikali 1000 per volumenya 500. Kita nggak perlu konversi. Nah, coret-coret ini 2. Ya kan? Tinggal kali silang aja udah dapat nanti nilai X-nya. Nilai X nanti bakal sama 20,58. Maksudnya Miss, kamu cuma sekali ngitung udah langsung dapat. Kalau ini kan dia ada step-stepnya. KSP. Apa yang harus kita cari dulu? Ya, supaya dapat KSP-nya. Yang tersedia ini adalah massa sama volume.
Yuk, ini kebalikan loh. Kalau tadi kelarutan udah ada. Nah, tadi massa yang ditanya. Kalau ini massanya ada, KSP-nya ada. Ya, yang ditanya itu adalah, oh sorry, yang ditanya itu adalah KSP. KSP-nya nggak ada. Ayo, apa yang harus kita cari? Supaya kamu bisa menghitung KSP dari soal ini, kamu harus punya kelarutan atau kamu harus punya molar. Itu loh, ya. Berarti dari massa yang diketahui dan volume yang diketahui, kita harus cari yang ini, molarnya atau kelarutannya. Oke, bisa? Nah, tadi Kinan bilang kita mau cari mol. Bisa, kita cari mol dari rumus massa yang ini. Ya kan? Oke, kita mau pakai cara panjang, nggak apa-apa. Berarti kita cari dulu nih, molnya dari si MgOH 2 kali. Berarti kan tadi rumus mol itu sama dengan massa per mR. Nah, massanya adalah 1,16 mg per MR-nya 58. Ayo, coba bantu ngitung ini berapa? 0,02. Oke, 0,02. Hati-hati ya. Ini milimol. Kenapa? Karena di sini miligram. Ya. Nah, untuk mengubah milimol ke mol berarti sama dengan dibagi atau dikali? Yuk, dari milimol ke mol. Dibagi. Dibagi berapa? Ya, maksudnya dikali dengan 10 pangkat min 3. Nah, berarti jadinya 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini untuk molnya. Setelah kita punya mol, baru kita cari kemolarannya. Pakai rumus yang tadi. Molar sama dengan mol per volume. Nah, molnya kita udah ada nih. 2 kali 10 pangkat min 5 mol. Volumenya 100 mili. Ingat, kalau kamu pakai rumus ini, volume harus dalam liter. Berarti dibagi berapa? 100 mili berarti berapa liter? 1 ya. Nih, 10 pangkat min 1 liter. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti di sini molarnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, molar ini sama juga tadi yang S ya. Berarti kita udah dapat nih kelarutannya. Baru kita bisa cari nilai KSP ya. Berarti kita buat rumusnya dulu ya. Oke, kita buat ionnya dulu. MgOH 2 kali. Ini kalau diionin jadinya apa? Yap. Jadi apa ya? Halo? Mg2 plus. Mg2 plus ditambah? 2OH. Oke, good. 2OH min. Nah, untuk rumus KSP-nya kan ini berarti S, ini apa? Kalau ini S, ini? S. S, ini? 2S. 2S. Oke, kita buat rumus KSP. Berarti sama dengan apa rumusnya? Hasil kali. Mg Konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH min kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau kita masukin rumus, karena kan kita udah punya S ya, kita buat gini aja. Ini S, ini 2S dikuadratin. Berarti sekarang untuk rumus KSP-nya, berarti 4S pangkat 3 ya. Nih, 4S pangkat 3. Karena kita udah punya S yang ini, kita tinggal substitusikan aja. Berarti 4 dikali 2 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Nah, berarti sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikali, ini dikali ya. 10 berarti 10 pangkat min 12. Nah,
4 dikali 8, 32. Berarti 32 kali 10 pangkat min 12. Ada nggak hasilnya? Jadi di sini mintanya pangkat min 11 ya. Berarti kita tinggal ubah aja nih. Jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 11. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke. Ini topiknya tentang pengaruh ion sejenis atau ion senama. Ya, nih. Pengaruh ion senama ya, sama kamu namanya ya. Oke, sama aja. Senama atau sejenis. Oke. Nah, di sini kan yang sama OH ya. Nah, kita mau lihat pengaruhnya gimana. Yang ditanya di sini kelarutan ya. Berarti yang ditanya itu gimana sih kelarutannya? Gitu ya. Oke. Pertama sekali, kita harus cari dulu nih kelarutannya. Rumusnya dulu. Ini kan kelarutan MgOH ya. Jadi KSP-nya si MgOH ini yang ditanya. Maksudnya berapa sih kelarutannya si MgOH di dalam NaOH 0,1 molar? Kayak gitu. Berarti pertama kita ionin dulu nih yang NaOH-nya ya. NaOH kalau diionin jadinya apa ya? Yuk, jadinya apa? Na plus OH min. Oke. Na plus ditambah OH min. Nah, di sini diketahui konsentrasinya 0,1 molar. Kalau ini 0,1 molar, ya, berarti OH-nya berapa molar? Yuk, yang pakai koefisien. Yuk, berapa? Lihat nih, koefisiennya sama ya. Berarti molarnya OH min berapa? 0,1. Oke, 0,1 molar. Oke, bisa ngerti sampai sini dulu? Aman? Biar bisa lanjut? Hah? Ada yang bertanya dulu nggak? Kenapa? Kenapa? Oke, karena koefisiennya sama. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, kalau koefisiennya sama, berarti molarnya sama. Oke, kecuali nanti kalau misalkan di sini 2, ya kan? Kalau di sini 2 nih, kalau di sini 2. Nah, artinya apa? Untuk satunya itu 0,1 molar. Berarti untuk duanya berapa molar? Berapa? Sorry, suaranya kecil. 0,2. Yes, begitu ya. Jadi kita lihat dari koefisiennya. Oke, aman sampai sini? Bisa lanjut? Berarti Na plus juga 0,1. Iya, sama 0,1. Nih, Miss nggak cari si Na-nya karena kita nggak butuh dia. Kita perlunya OH min. Karena kan ini yang ion sejenis. Oke? Nah, sekarang kita mau ionin dulu nih yang MgOH-nya. Karena kan MgOH-nya itu yang punya KSP. Kita masukin rumusnya. Ionin dulu. Berarti MgOH 2 kali. Ayo, kalau ini diionin jadinya apa? Yuk, jadinya apa? Mg2 plus Mg2 plus ditambah 2 OH min. Oke, good. 2 OH min. Nah, kalau ini S, ini apa? S juga. Ini 2S. Oke. Baru sekarang kita buat rumus KSP. KSP berarti sama dengan konsentrasi Mg2 plus, ya kan, dikali konsentrasi OH min dikuadratin. Nah, nilai KSP udah ada belum? Ada ya? Nah, masukin nilainya. 1,8 dikali 10 pangkat min 11. Nah, nilainya Mg2 plus apa di sini? Yuk. S. S. Oke, ingat tadi ini yang sejenis ya, OH yang sejenis. Nah, kalau ini 0,1 berarti ini juga 0,1. Ya, seharusnya sih 2S ditambah 0,1 molar ya. Tetapi nilainya S-nya ini tuh kecil. Jadi kita ambilnya yang ini. Oke, berarti di sini 10 pangkat min 1 dikuadratin. Nah, ini yang ditanya. Kelarutannya ini tuh berapa? Ya, berarti S sama dengan, tinggal dibagi aja ya,
1,8 kali 10 pangkat min 11 per dibagi ini 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan berapa? Jadi hasilnya itu 1,8 kali 10 pangkat min 9. Berarti jawabnya adalah yang D. Yuk. Kalau ditanya nih, diurutin dari yang sukar larut ke yang mudah larut. Berarti kalau sukar larut itu nilai S-nya atau nilai kelarutannya besar atau kecil? Kalau dia sukar larut, itu nilai kelarutannya itu kecil. Sedangkan kalau yang mudah larut, itu artinya yang S-nya lebih besar. Oke, sampai sini clear? Ya, jadi nanti kita urutin dari yang S-nya paling kecil ya, ke yang paling besar. Dari yang terkecil ke yang besar, atau yang besar ke yang paling kecil, kalau diketahui rumus kimianya dan ada nilai KSP, ya, yang pertama sekali yang harus kita cari adalah mencari rumus KSP-nya. Kenapa? Karena kita mau cari rumus S-nya itu apa. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 nih, yaitu CuOH 2 kali ya. Nih. Kalau dia CuOH 2 kali, ayo. Coba diionin, ini jadinya apa? Yuk, ionin. Apa ya? Halo? Ca2 plus 2 H-. Oh, itu Cu, bukan Ca. Tembaga iya. ya. Cu2 plus ditambah 2 OH min. Nah, kira-kira nih nanti semuanya ini kalau diionin sama nggak seperti ini? Yuk, sama nggak polanya? Coba chat. Yuk, sama nggak polanya? Kalau polanya sama, kita nggak perlu buat rumus masing-masing. Kita nggak perlu ionin masing-masing. Kayak gitu. Ayo, kira-kira sama nggak polanya? Ini sama ya polanya ya. Karena kan di sini dalam kurung 2 kali. Nanti kalau misalkan kita ionin, tetap aja sama. Kayak gitu. Jadi, kita ngitung satu aja. Ya, yang kita cari satu aja rumusnya. Karena nanti bakalan sama. Oke? Nah, kalau ini S, ini berarti apa? S. S. Ini? 2S. Oke, good. 2S. Nah, kalau untuk cari rumus KSP-nya, berarti konsentrasi ionnya ya. Cu2 plus dikali nih konsentrasi OH min dikuadratin. Oke, masukin nilai S masing-masing. Nih, ini nilainya S, ini nilainya 2S kuadrat. Berarti rumus dari KSP-nya itu sama dengan 4S kuadrat. Ya kan? Nah, yang mau kita cari adalah S-nya. Nah, kalau kita mau cari S-nya, berarti gini nih. KSP dibagi 4 sama dengan S kuadrat. Ya kan? Kita mau cari S. Nah, kalau S berarti kan tinggal di akar aja ya. Berarti sama dengan akar dari KSP per 4. Oke, ini rumusnya. Sampai sini ngerti? Karena kita udah punya rumus KSP, ya, maksudnya kita punya rumus KSP dan kita juga udah punya rumus S-nya, sekarang kita tinggal masukin aja nih nilai KSP masing-masing. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Nah, dengan rumus yang ini ya, berarti S-nya sama dengan akar dari, ini 2,6, kita jadikan 26 aja ya, supaya nanti bisa dibagi 4. 26 per 4, jadinya dikali 10 pangkat min berapa ini? Kalau itu mesti dijadikan 26. Jadinya di sini pangkat min 20. Nah, sama dengan 26 dibagi 4 kan berapa tuh? Bagus nggak angkanya? Coba bagi deh, diakarin dulu. Ayo berapa jadinya? Hasilnya. Nah, berarti tadi 6,5 ya? Itu hasil akar atau hasil bagi? Ya, berapa akar 6,5-nya? 2,5 aja. Kali 10 pangkat min 10. Oke? Nah, sekarang untuk yang kedua. Nilai S-nya berarti dengan rumus yang sama, ini 8 ya.
Berarti 8/4 dikali 10 pangkat min 16. Jadinya akar 2 dikali 10 pangkat min 8. Ya kan? Yang ketiga, S-nya sama dengan ini 1,4. Berarti akar dari 1,4/4 dikali 10 pangkat minus 20. Nah, ini jadi berapa nih? Oke, berarti 0,6 lah ya, dikali 10 pangkat min 10. Iya. Oke, yang keempat, S sama dengan akar dari 1,8/4 dikali 10 pangkat min 11. Ayo, berapa? 2,1 berapa nih? Kali 10 pangkat min 6. Iya. Oke. Tadi kita disuruh urutin dari yang kecil ya, yang sukar larut ya. Sukar larut ke yang mudah larut. Berarti yang sukar larut itu yang nilainya paling kecil. Yuk, yang mana yang paling kecil nilai S-nya? Jadi yang paling kecil itu adalah nomor 3 ya, kalau kita buat urutannya. Berarti setelah ketiga yang mana? Yang ke 1 ya. Baru setelah itu yang mana? 2 dulu atau 4? 2. 2, 4. Oke. Jadi ini urutannya dari yang sukar larut ke yang mudah larut. Nah, cara cepatnya, kalau ini nanti pilihan ganda, kamu nggak perlu cari ini kelamaan. Lihat aja pangkatnya, tetapi dengan satu syarat, kamu harus cari rumus S-nya dulu. Ya. Nah, karena ini rumus S-nya sama semuanya, oke, jadi nanti kamu tinggal bagiin aja akarnya. Jadi nggak usah ini semuanya nggak usah. Jadi nanti kamu tinggal akarin aja pangkatnya. Misalkan, ini kan dia akar 2 ya. Nah, kalau dia akar, itu nanti tinggal dibagi aja dengan akar berapa. Misalkan nih, ini 19 dibagi 2, berarti kan jadinya 10 pangkat min 8,5 ya. Nah, kalau ini 10 pangkat min 16. Min 16 berarti 10 pangkat min 8 dibagi 2. Ini jadinya 10 pangkat min 10. Ini jadinya 10 pangkat min 5,5. Nah, kalau kita urutin dari pangkatnya aja bisa. Ya, ini yang paling kecil, yang nomor 3. Baru setelah itu 8,5. Setelah itu baru 8, baru 5,5. Ya, sama aja urutannya. Dari tadi nggak ada yang nyadar satupun. Ada nggak kesalahan di sini? Ayo, ada nggak kesalahan? Salah. Salahnya apa gimana? Salah rumus KSP. Ini kan 4S kuadrat yang ini. Kita nggak kali ke sini. Seharusnya ini 4S pangkat 3. Oke. Oh iya. Ya. Oh. Oke. Jadi hati-hati. Tadi bis nggak lihat ini ya. Ya. Berarti ini semuanya nanti jadinya akar 3 ya. Ini akar 3, akar 3, akar 3 semuanya. Jadi nanti nilainya tuh bukan yang ini, beda lagi nanti nilainya. Oke, tapi nanti urutannya bakalan sama. Supaya bisa. Kita ionin dulu. Berarti Pb CrO4. Ya, ini kalau diionin jadinya apa? Yuk. Pb14. Nah, itu dia. Salah. Hati-hati. CrO4 ini satu kesatuan. Ya. Dan CrO4 itu nilainya 2 minus. Itu nggak bakalan berubah. Ya. Berarti di sini dia Pb2 plus ditambah CrO4 2 minus. Oke? Jadi yang satu kesatuan harus diingat-ingat apa aja. Oke? Nah, itu emang namanya satu kesatuan. Namanya satu kesatuan bukan ya, tetapi yang ion poliatom gitu. Ya? Oke. Nah, itu nanti kamu lihat-lihat lagi bukunya, kayaknya itu di kelas 10 deh. Oke? Nah, ini kan berarti dia S. Ini S, ini S. Berarti kan untuk cari KSP ya tinggal dikali aja. Berarti S dikali S jadinya S kuadrat. Ya kan? Ya, ini bukan CaNO3, tapi ini adalah CaNO3 2 kali. Ini dia. Oke. Nah,
sekarang soalnya nih, katanya kelarutan CaCO3 berarti S ya. Kelarutan CaCO3 ini di dalam air ya, itu nilainya adalah 10 pangkat min 5. Jadi artinya S-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya berapa dia kelarutannya di dalam CaNO3 ya. Berarti ini adalah yang pengaruh ion sejenis yang tadi. Ya dong? Ya kan? Nah, kita menghitung KSP-nya karena di soal kita perlu KSP, tapi di sini belum ada. Ya. Nah, caranya karena di sini diketahui kelarutannya di dalam air, ya, berarti dari sini itu kita bisa cari nilai KSP-nya. Nah, pertama sekali kita ionin dulu nih CaCO3-nya. Kalau CaCO3 diionin jadi apa ya? Berarti jadinya Ca2 plus plus CO3 2 min. Terus kita mau cari tadi nilai KSP ya. Kalau ini S, berarti ini S, ini S. Nah, berarti rumus KSP-nya, ya kan, tinggal dikaliin aja nih. Berarti Ca2 plus dikali CO3 2 min, ya kan, di sini dia pangkat 1 ya. Nah, S dikali S, berarti jadinya S kuadrat. Nah, berarti karena dia rumusnya S kuadrat, kita tinggal kalikan aja nih, kuadratin. 10 pangkat min 5 dikuadratin, jadinya 10 pangkat min 10. Nah, ini dia nilai KSP kita. Ya. Nilai KSP ini yang akan kita gunakan untuk mencari kelarutan CaCO3 di dalam CaNO3-nya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ionin yang CaNO3 2-nya. Yuk, jadinya apa? Yuk, ionin. Ca2 plus ditambah 2NO3. Oke, 2NO3 min. Nah, ini kan nilainya 0,05 ya. 0,05 M. Nah, karena di sini ion yang sama itu adalah Ca, berarti yang kita cari cuma Ca-nya aja. Berarti di sini konsentrasi Ca berapa? Kalau ini 0,05? Konsentrasinya juga 0,05 ya, karena koefisiennya sama. Nah, setelah itu kita masukin ke rumus yang ini tadi. Ya kan? Berarti KSP-nya si CaCO3 ini kan tadi Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min. Nah, KSP-nya udah ada nih, yaitu 10 pangkat min 10. Ca-nya nilainya ini, 5 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Nilai CO3 minnya itu adalah S. Nah, berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 10 per 5 dikali 10 pangkat min 2. Di sini 1 ya, 1 bagi 5 berarti 0,2 dikali 10 min 10 dengan 10 min 2 berarti 10 min 8. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, jawabnya yang D. Selesai. Nah, kita cek ya, nomor 19-nya. Di sini kan dia ditanya kelarutan AgCl di dalam NaCl2. NaCl. Oke. Kita ionin dulu. NaCl itu berarti dia ionnya Na plus ditambah Cl min. Di sini 0,1 molar, berarti Cl-nya berapa molar? 0,1 molar. Oke. Terus di sini yang diketahui KSP-nya adalah AgCl. Kita ionin AgCl supaya tahu rumusnya. Jadinya apa? Kalau diionin? Oke. Ag plus ditambah Cl min. Nah, kita buat nih rumus KSP-nya berarti sama dengan Oke, nih, ini kan S, ini S, ini S. Nah, karena dia di sini udah diketahui ini 0,1, berarti di sini 0,1 molar. Nah, berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Nah, nilai KSP udah ada nih, nilai KSP-nya. Berarti di sini 10 pangkat min 10. Nilai Ag plusnya adalah S. Nilai Cl min-nya adalah 10 pangkat min 1. Berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 1. Pangkat dikurang aja, jadinya dia nilainya sama dengan 10 pangkat min 9.
Jadi jawabnya adalah yang E. Nah, kita cek nih. Ini kan di sini dia diketahui adalah pH. LOH ini apa? Asam atau basah? Yuk, lihat dari rumusnya. LOH, asam atau basah? Basah, oke. Kalau dia basah, berarti dia bukan punya pH, ya kan? Tetapi yang kita cari itu adalah pOH. Nah, kalau dia punya pH 10, berarti pOH-nya berapa ya? Yuk, masih ingat nggak tuh? Jadi untuk cari pOH-nya berarti 14 dikurang 10. Jadinya sama dengan 4. Nah, ini pOH yang ada. Kita perlu OH. Ya, masih ingat. Kalau pOH-nya 4 berarti konsentrasi OH-nya berapa ya? Yuk. Kalau untuk mengubah pOH menjadi pOH ke OH-, tinggal dipangkatin aja ya. Jadi 10 pangkat min 4. Ini nilai OH-nya. Kita ionin dulu ya. Kita ionin yang LOH-nya. Jadi LOH 2 kali ini kalau diionin jadinya apa ya? Oke, L12 tambah 2 OH min. Oke. 2 OH min. Nah, OH minnya ada loh yang ini. Ya, di sini kita taruh. Ini 10 pangkat min 4 molar. Nah, kamu ingat yang tadi? Kalau salah satu dari persamaan reaksi diketahui nilainya, berarti nilai yang lain kita bisa cari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ya, kita mau cari berapa sih konsentrasi dari L2 plus ini. Nah, untuk OH minnya nilainya 10 pangkat min 4. Ini koefisiennya 2. Berarti untuk L2 plus nilainya berapa? Kita kan yang punya nilainya adalah yang OH min ya. Di sini koefisiennya 2. Jadi kalau kita mau cari L2 plusnya, pakai koefisiennya. Di sini kan 1, ya kan? Kita mau cari L2 plus, berarti kita taruh koefisiennya L2 plusnya di atas. Berarti 1 per. Yang udah diketahui, taruh koefisiennya di bawah. Jadi 1 per 2. Nah, kita kali dengan nilai dari OH minnya. Berarti dikali dengan 10 pangkat min 4 molar. Berarti ini nilainya sama dengan, ini kan 0,5 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4, jadinya 5 dikali 10 pangkat min 5. Karena kita udah tahu nilai masing-masingnya, baru sekarang kita masuk rumus KSP. Ya, berarti rumus KSP-nya berarti sama dengan, nih, konsentrasi dari L2 plus dikali konsentrasi OH min. Oke, hati-hati dipangkatin, dikuadratin. Masukin nilai masing-masing. Nilai L-nya adalah yang ini. 5 kali 10 pangkat min 5 ya dikali OH minnya tadi nilainya 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 4 dikuadratin. Oke, berarti sama dengan ini 5 kali 10 pangkat min 5 tetap ini 10 pangkat min 8 ya. Jadinya 5 dikali 10 pangkat min 13. Jadi jawabnya adalah yang A.